Untung kau di USA, Sophie. Injak Quranmu. Kita, Saya Masya Allah. injak buku. Astagfirullah. Kau jangan segitunya Wih, kali. Astagfirullah. Ya aku tanya, ini kitab ini buku Wih. benda mati apa Ya itu enggak? penghinaan. Wah. Ini benda Sama mati seperti kau membakar bendera merah putih. Apakah itu tidak penghinaan? Wah, Begitu loh. parah ini. Ini pengajaran di dalamnya itu, Bu Sophie. Kau, wih. Ini Kau, benda mati kau enggak ini? namanya Benda tidak mati menghormati benda agama mati lain, enggak? Sophie. Sophie. Katanya ini Iya, benda mati enggak? iya Sophie. Tapi kau nggak sopan. Nggak perlu kau injak Kok nggak itu. sopan? Kenapa kau injak? Apa nggak sopan? motivasi Apa kamu? salahnya Al-Quran? Apa Motivasi salahnya kamu Al-Quran? menginjak itu apa? Motivasi kamu menginjak itu apa? Ini benda mati enggak? Ini benda mati Enggak. enggak? Kenapa kau harus injak, Sophie? Pak John, Ya, tolong ini Pak benda John ya. mati. Karena ini benda mati, ini cuma sebuah buku. Wah, parah ini. Pak. Kok parah? Wih, parah ini. Ini benda mati. Biar kalian ngerti, Bang Ini ketika saya Raden. injak, dia nggak bisa ngapa-ngapain, ini benda mati. Wah, Ini benda Ya mati. itu kan ini teman-teman Kristen Iya, lihat nih iya. anggotamu ini. Islam itu. Parah. Sophie. Ini loh, Kau ini saya injak nih pakai kaki, dia nggak teriak tuh, lihat tuh, benda mati dia. Ini benda mati nih Quranmu nih. Nih saya injak-injak tuh, nggak teriak Ih, dia. udah kayak kau Ini emosi, benda mati. Sophie. Kenapa kau marah? Kenapa kau saya sampai marah? kesurupan Loh, yang saya begitu? tanya kenapa kalian marah? Ini kan buku. Kenapa kau enggak? Kenapa kau kesurupan begitu? Loh, kenapa Kau kesurupan? Loh, Ini satu orang dari yang Quranmu. menginjak kitab Cuk, orang itu satu kalau enggak dari, itu cuk, kesurupan. Lo nggak ngapa-ngapain Quranmu? Wih. Nggak membalas ini Quranmu? Walah. Ya tapi kau setidaknya menghormati lah. Enggak, saya nggak menghormati kitab puisi ini kenapa? What's your problem? Ya kau Saya berarti tidak ada etika kau. Mati nih loh, ada harganya Memang dijual. ajaran kau begitu. Loh, saya tanya, ini ketika saya injak ini benda mati kenapa kalian Iya marah? itu benda mati. Tapi kau di mana Saya nilai injak etikanya dalam Quranmu. beragama begitu loh. Saya injak Quranmu. Nilai etika kau dalam beragama bagaimana, Sophie? Wih, direkam dong, ini Nih asik. Ini. Quranmu ini ya. Nih Quranmu itu di bawah kaki saya. Nih, Quranmu itu di bawah telapak kaki saya ini. Nauzubillah min dzalik, Sophie. Ya, kau nunggu azab aja kau, Sophie. Iya. Loh, saya Kecil itu tadi, terima kasih ya Bu Sofiatul. Udah itu aja. Ini kayaknya jujur banget ya. Ini kayaknya jujur banget ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid AMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat serius ya, dan saya harap teman-teman benar-benar memperhatikannya. Di sini saya ingin membahas bagaimana perbedaan tanggapan dari setiap agama, dalam hal ini Islam dan Kristen, dalam menyikapi orang-orang yang menginjak kitab suci agama orang lain. Dalam hal ini, saya ingin memperlihatkan ya, bagaimana tanggapan umat Kristen, para Polycarpus penghujat, para Polycarpus dan pendebat Kristen, mengenai Sofiatul Al-Mayat yang menginjak Al-Quran. Dan kita akan membandingkan dengan bagaimana sikap dari umat muslim menyikapi logika atau taufik yang menginjak Bible. Jadi dari internal masing-masing. Muslim melihat logika, Kristen melihat Sofiatul. Bagaimana? Apakah didukung, dinasehati, atau dimarahi? Kita akan simak dan kita akan lihat ya. Jadi sebelumnya saya kasih pendahuluan dulu. Teman-teman pasti sudah tahu ya, viral logika menginjak Bible, walaupun alasan dari logika adalah dia menginjak Bible tersebut sebagai aksi balasan atas Uti Watimena yang duluan menginjak Quran, yang belum ditangkap sampai sekarang, dan dilanjutkan oleh para Polycarpus yang terus memutarkan lagu yang menghina Nabi Muhammad SAW, terus mengejek, mengolok-olok agama Islam. Jadi mereka lagi mengolok-olok sehingga logika masuk ke Komal, kalau nggak salah CP ya, ke Komal CP, terus dia terpancing
dan dia melakukan aksi penginjakan Bible tersebut. Logika mengatakan dia berani bertanggung jawab, bahkan siap, kalaupun harus berurusan dengan hukum. Karena kalau dia berurusan dengan hukum, otomatis itu akan ditanyakan, akan dimintai barang buktinya. Dan dengan barang bukti video tersebut, jelas di dalam juga terjadi penistaan kepada agama Islam. Bukan hanya logika yang menginjak atau menistakan agama Kristen, tetapi mereka yang di dalam juga sedang menista agama Islam. Sehingga logika siap berurusan dengan hukum. Itu logika. Terus beberapa hari kemudian terjadi aksi yang dilakukan oleh Sofiatul di ruang dia yang jadi host, dia yang buka live, dia menginjak Quran. Alasannya sebagai aksi balasan dari apa yang dilakukan oleh logika. Sekaligus ingin menunjukkan kepada umat muslim bahwa Quran kalian itu tidak berdaya. Quran kalian tidak punya kekuatan, tidak bisa menghukum dirinya. Itulah sesumbar yang ingin disampaikan oleh Sofiatul. Jadi jelas ya, Sofiatul juga melakukan penginjakan kepada kitab suci orang lain. Sekarang yang akan kita lihat tanggapannya. Apakah ada yang berani mengutuk Sofiatul atau Sofiatul malah didukung? Ini yang seru ya. Ini yang seru teman-teman. Dan untuk tanggapan yang lebih lengkap sebenarnya saya sudah post di satu channel yang lain, yaitu secara lebih spesifik, sekaligus baca-baca komennya. Teman-teman bisa cek ya di channel kita. Ini nama channelnya HMC News. Bagi yang belum subscribe silakan di subscribe. Ini channel yang benar-benar berbeda dari Jadid ya. Dan ini channel yang luar biasa, kontennya luar biasa. Tetapi sayang ya, penontonnya masih sangat sedikit karena masih banyak yang belum tahu. Jadi segera subscribe dan juga aktifkan lonceng supaya kalian tidak ketinggalan dengan berita-berita dan konten-konten terbaru dari kita. Di sini saya perlihatkan tanggapan dari para oten, komen by komen dari setiap oten mengenai tanggapan mereka atas aksi Sofiatul yang menginjak Quran. Ya, silakan ditonton. Dan di sini saya akan kasih yang garis besar, karena kita bandingkan dengan yang muslim ya. Jadi nggak mungkin saya kasih yang terlalu panjang, ini hanya beberapa orang saja. Kita akan bandingkan dengan tanggapan dari pihak muslim. Dan saya akan perlihatkan sumber yang saya ambil, ini dari channel Kristen ya, jadi clear, ini bukan saya ngadi-ngadi, tapi internal Kristen sendiri. Dari internal Kristen sendiri yang menanggapi aksi tersebut. Ya ini bukan Muslim yang menanggapi, tapi Kristen. Ya. Kalian bisa lihat reaksi live orang Kristen lihat Al-Quran diinjak Sofiatul. Bahkan kalian bisa lihat. Ini free will-nya Sofiatul. Ya. Biar tidak distract YouTube, putar juga Alkitab diinjak gitu kan. Ibu Sofiatul telah mengajarkan kebenaran bahwa buku hanyalah benda mati. Kan gitu. Dan banyak dukungan-dukungan kalau kita baca di live chat-nya. Dan di komen-komen juga ya. Nih. Makanya Islam jangan bikin gara-gara, kan gitu. Saya injak-injak Koranmu saya injak, enak ini lagu untuk TK. Ibu Sofiatul, saya sangat respect padamu, engkau sangat cerdas. Mungkin Bu Sofi mau buktikan bahwa Al-Quran itu hanya sebuah benda mati. Saya dukung Bu Sofiatul, karena mereka sudah lebih dulu melakukannya. Ya, kalian bisa lihat itu kalau bicara komentar-komentar, dan saya akan putarkan statement ya. Ini dari statement teman-teman Sofiatul atau pendebat-pendebat Kristen. Ya, ini 4 jam, saya ambil sebagian saja, biar kalian bisa dengar dan kalian tahu bagaimana reaksi dari pihak sebelah. Terima kasih. Tingkat dari apa yang ditunjukkan oleh Bu Sofiatul itu masih di dalam taraf tidak mengglorifikasi pengikut untuk membunuh. Ya, untuk Pak Remi dan lain-lain ya. Dia sudah sangat geram sekali dengan penistaan, penghinaan, kekurang ajaran ya dari kaum Kedar ini terhadap iman kekristenan, terhadap Tuhan Yesus Kristus kami. Dan itu bukan 1 tahun, 10 tahun, atau puluhan tahun lagi, itu sudah ribuan tahun.
Kalau para kesatria Kristus Eropa tidak mengangkat pedang pada saat itu, Eropa hari ini sudah jadi Islam. Ya, kalau kita tidak angkat pedang pada saat itu, ya kita mungkin sudah habis. Itu yang harus Anda pahami. Apa yang Bu Sofia lakukan itu masih soft itu. Ya, kalau tadi Pak Remi bilang gagal total, matanya dia gagal total. Pelajari semua pengajarannya dia. Banyak pengajaran tidak diajarkan oleh pendeta konvensional. Bahkan dari segi linguistik, kedalaman Alkitab sendiri, dia jauh lebih dalam. Mendalami apa itu namanya tertunggal kekristenan sendiri. Ya, kegeraman yang dia rasakan, juga saya rasakan juga. Jadi silakan saja mau MUI mau kirim polisi rahasia atau agen pembunuh rahasia ke Amerika, silakan aja. Ya kalau sudah disikat duluan sama CIA atau FBI di sana gimana? Ya, saya percaya yakin Bu Sofia itu punya banyak rekan-rekan termasuk ya orang-orang di Senat sana, orang-orang penting di Amerika yang melindungi di. Ini sudah peperangan akhir zaman, Pak, tanpa lagi ya. Ya kalau kita soft aja ya boleh, ada yang bagian kasih ya, bagian yang lembut tapi harus ada yang pasukan yang menyerang secara roh dan istilahnya perkataan, ya bahwa kekristenan itu bukan lembut saja ya. Kalau kami di ya kami juga punya bahan gitu loh. Kalau mereka kentutin Alkitab kita dibakar, dirobek, we can do the same thing gitu loh. Di Swedia, di Denmark, Belanda, Anda lihat kegerakan dari sayap kanan garis keras, ya. Gak perlu Kristen pun, yang para ateis pun sudah muak gitu loh dengan mereka ini. Saya kira bukan hanya Sovietul, Eropa saat ini dan Amerika sayap kanan garis keras, termasuk nanti Donald Trump yang akan menjadi presiden berikutnya. Salah satu agendanya adalah mendeportasi massal semua imigran ilegal termasuk dari Timur Tengah. Dengarkan itu. Terima kasih Pak, tanpa lagi saya cabut. Oke, jadi Bro John maksudnya Bro setuju kalau ada perang lagi gitu, perang agama gitu? Bukan perang, itu kan perang psikologi aja itu, ya. Kenapa sih Ibu Sofia itu digituin banget, tapi si Muhtadin itu kentutin gitu, kira so aja. Nah, si David Wood ngapain waktu itu ya? Kucingnya diajak jalan di atas kitabnya, dirobek-robek, termasuk sama si ateis itu, siapa namanya itu, apostat, propet. Saya kan tadi bilang, levelnya Bu Sofia itu pada saat dia melakukan itu, tidak mengglorifikasi untuk mengajak pengikutnya perang terbuka, tidak. Atau mengglorifikasikan teriak nama Tuhan kita untuk membunuh, tidak. Ya, ingat, 20 tahun terakhir, siapa yang meledakkan diri dengan nama Tuhan mereka di dalam gereja atau di luar gereja yang mengakibatkan orang percaya mati? Siapa? Terus kalau seperti tadi, jadi kalau misalnya mereka lakukan itu meledakan diri di gereja gitu, terus kayak tadi dengan cara yang Bro bilang, we can do the same thing. Jadi apakah kita harus bom juga di masjid begitu? Kan we can do the same thing. We don't do that. Maksud saya itu di level yang ya yang tadi Ibu Sofia itu lakukan. Mungkin saja kalau ada yang sangat keras ya tersinggungnya, tapi sampai saat ini selama 20 tahun terakhir tidak ada yang membalas hal serupa kan. Kita masih sangat-sangat sabar sekali. Ya, nah, saya mau nanya, we can do the same thing-nya itu batasannya mana, Bro? Ya mungkin insult, menyerang, ya lu hina gua hina balik misalnya gitu. Ya kan? Bahan yang sama. Itu yang diajarkan oleh kekristenan. Terus lu berharap kayak mana? Diam-diam aja gitu? Ya, saya tanya apakah itu yang diajarkan oleh kekristenan?
Saya kira perlu ada pelajaran balik bagi mereka yang menyerang kita, Pak. Iya, batasannya sama mana? Apakah tadi kan Bro bilang begitu. Ya, ini kan mereka nginjak sebelumnya juga 2 minggu lalu kan Alkitab juga udah diinjak kan sama orang seberang gitu kan. Ya, Sekarang ya, Anda Sofiatul tahu injak. itu. Nah, kita yang we can do the same thing-nya itu batasannya sampai mana? Apakah mereka sampai Allahu Akbar terus udah gitu pakai pedang begitu terus udah gitu bom di gereja? Apakah kita harus ya we can do the same thing juga gitu sambil teriak haleluya kan? Makanya tadi kan saya garis bawahi apa yang Hmm. Bu Sofita lakukan masih dalam batas moderasinya dia untuk tidak melakukan glorifikasi atau mengajak pengikutnya melakukan hal-hal seperti itu, melakukan penyerangan secara fisik, bukan itu. Oke, batasannya Iya. penyerangan secara fisik. Kecil itu tadi. Terima kasih ya Bu Sofiatul. Udah itu aja. Ini kayaknya jujur banget ya. Ini kayaknya jujur banget ini. Oke. Jujur banget nih. Tapi kalau Bro Tamaragi tanya seperti tadi, ini apakah Kristen mewakili Kristen? Enggak lah, nggak boleh. Tidak mewakili Kristen ya. Jelas salah, nggak boleh. Itu. Cuman ya terima kasih itu tadi. Saya nggak bisa melakukan apa yang Bu Sofiatul lakukan di sini gitu, bisa habis ya. Ya, cukup melihat saja, memutar-mutar videonya, ya cukup itu aja kan nggak salah kan kita kan. Gitu. Seandainya di sini nggak ada undang-undang yang mengatur itu, mungkin saya juga melakukan hal yang serupa ya. Cuman kan di sini ada undang-undang ya, daripada kita kena ketangkep, jadi ya sudah diem aja lah. Kalian sudah dengar ya, jahat sekali teman-teman. Jadi tidak ada pemuka agama dari pihak Kristen yang mengutuk apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Ini membuat umat Muslim kecewa tentunya. Kami pingin, ya ini kami pingin, saya katakan, saya mewakili teman-teman Muslim. Kita pingin ada pemuka agama Kristen ataupun petinggi dari gereja yang mengeluarkan statement bahwa mengutuk keras apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Kita berharap ada pemuka, ada perwakilan Kristen yang cukup dihormati ya oleh orang-orang Kristen sendiri yang mengatakan mengutuk keras tindakan Sofiatul, sehingga kita bisa bergandengan tangan nih. Karena apa yang dilakukan Sofiatul ini jelas-jelas merusak toleransi. Ini bisa membuat perpecahan di negara kita. Ini sangat berbahaya, teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Tetapi ya, sampai detik ini kita belum melihat dan mendengar ada orang Kristen yang speak up mengutuk tindakan Sofiatul. Malah yang kita dengar, mereka terus mendukung Sofiatul. Bahkan mungkin mereka berharap akan ada lagi aksi penginjakan-penginjakan berikutnya. Kalau perlu mungkin bakar dan sebagainya ya. Saya sampai bingung. Kenapa mereka begitu senang atas apa yang Sofiatul lakukan? Mereka selalu mengatakan bahwa agama kami kasih. Tuhan kami nggak mengajarkan kekerasan. Tapi kalian bisa lihat bagaimana jahatnya Sofiatul dan kalian dukung. Ini kan kacau sekali gitu. Kalian bisa bayangkan kalau umat Muslim juga membalasnya. Ya, balas bakar, balas injak gitu. Ini gawat, teman-teman. Jadi kalau ada api perpecahan, itu segera dipadamkan. Jangan malah dikipas-kipas, dibesar-besarin. Ini bahaya sekali. Dan dari dulu saya sudah katakan, tolong pemerintah, tolong penegak hukum, kepolisian, perhatikan channel-channel yang berpotensi menyebabkan perpecahan. Mereka terus menggaungkan kebencian-kebencian kepada Islam. Mereka terus mengajarkan kebencian kepada netizennya. Dan kita lihat, makin kesini makin banyak laskar-laskar Polycarpus yang kerjaannya komen-komen menjelekkan Islam. Dari komentar mereka, itu lama-lama akan tertanam di diri mereka, di hati mereka. Ya mungkin sebelumnya dia nggak benci Islam. Tapi gara-gara dia nonton channel-channel Polycarpus, mulai benci. Bencinya masih sedikit. Ikutan komen. Terpancing, ya, aksi balas. Dari pihak Muslim ada yang merespon. Wah, saling berbalas. Terakhir makin lama, dendamnya makin besar. Dan itu akan terpengaruh ke kehidupannya. Ini yang kita takutkan.
Ini yang kita takutkan. Bahkan ini terjadi juga di pihak Muslim. Banyak komentar-komentar saya lihat. Dia mulai menjaga jarak dengan temannya yang Kristen. Karena dia merasa teman yang Kristen ini pasti punya niat nggak benar. Pasti pingin menginjili dia juga. Ini kan bahaya, teman-teman. Orang yang sebelumnya hubungan baik-baik saja, masyarakat yang sebelumnya damai, ini menjadi nggak enakan. Ini berbahaya sekali. Ya, berbahaya sekali. Itulah kita meminta ada sikap tegas. Ada sikap tegas. Itu untuk Sofiatul ya. Terus pasti banyak yang nanya, loh kalian Muslim gimana? Si Logika gimana? Logika, itu aja kami kutuk keras tindakan dia. Secara hukum, apa yang dilakukan Logika salah. Dan Bang Zuma, ya sebagai tokoh dari pendebat Muslim, yang saya rasa ya teman-teman sudah kenal lah. Secara ketokohan bisa dibilang Bang Zuma ini panglima lah. Ya sudah dianggap sebagai panglima para pendebat Muslim dan sudah cukup lah untuk mewakili semua. Kalau Bang Zuma yang ngomong, itu sudah mewakili para pendebat Muslim yang lain. Dan kita akan dengar bagaimana sikap dari seorang Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma ya. Saya marah, asal kau tahu. Al-Quran saya diinjak orang. Kau ngerti? Terus apa hubungannya dengan saya? Apa hubungannya dengan saya? Coba lihat baik-baik video si Sofiatul itu. Coba lihat baik-baik video Sofiatul itu. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang saya lakukan. Malah marah-marah ini gimana ini? Udah datang di sini. Kamu apa? Datang sini. Udah berdiri satu ini gimana? Kok nggak bisa di? Kalau kau marah hubungi saya mengatakan kau babi. Udah. Kok nggak dewasa sama sekali sih, logika ini heran deh. HP-nya Abah jatuh di bawah. Kurang ajar kau datang di sini mau ngapain kau biadab? Udah maju mas, saya yang maju. Dasar babi ngepet lu. Kau tidak merasa Al-Quran saya diinjak-injak gara-gara perilakumu, kau masih mau bela diri lagi di sini. Heran deh sama logika. Jadi kok keras kepala gitu loh. Orang udah baik-baik diterima baik-baik di sini malah. Datang di sini kau kayak kau yang mau interogasi saya di sini. Ah, maksudmu apa? Kau mau interogasi saya, sosok ngatur di sini. Terus terang kita jadi malu atas perbuatanmu itu. Perbuatanmu itu asal kau tahu. Ya. Malu. Apa hubungannya orang injak Al-Quran? Karena kau melakukan itu. Kau injak kitabnya orang, apapun narasi yang kau bangun setelahnya. Al-Quran mengatakan tinggalkan orang yang mengolok-olok Al-Quran. Kenapa kau masih ada di gomalnya? Berikan bukti bang, berikan bukti bahwasanya beliau melakukan itu karena saya bang. Abang lihat dulu konteksnya bang, abang seorang pendebat tahu. Di situ ada saudara Muslim 2 orang. Iya. Kau aku saja, kau injak bebel orang atau tidak? Aku aja. Bukan masalah itunya, makanya dewasa diri. Kau yang bermasalah. Kau injak bebel orang atau tidak? Jawab. Ini, berikan saya bukti bahwasanya ada. Saya tidak perlu. Saya tidak perlu memberikan kamu bukti. Kenapa Anda? Terus kau keberatannya apa? Kau keberatannya apa? Anda menutup diri. Saya nutup diri apa? Kau nginjak kitabnya orang, sudah selesai. Saya bukti. Saya tidak perlu kasih kau bukti. Kalau ini fitnah, urusan lu. Laporkan saya. Berikan saya bukti. Berikan saya. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu kasih kamu bukti. Saya bertanggung jawab dengan perbuatan saya sendiri. Saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Saya begitu juga dengan. Nah, terus ngapain kau datang sini? Saya mengutuk keras. Kau menginjak kitabnya orang. Selesai kau. Iya, berarti. Jangan kolot bang logika. Apa sih kau Siapa itu? yang kolot? Gitu loh. Kamu nginjak kitabnya orang tidak? Enggak, sekarang gini. Saya tanya samamu. Kau injak kitabnya orang tidak? Sekarang saya setuju. Anda mengatakan. Kau jawab saja itu pertanyaan. Kau jawab. Kau ditanya. Kamu jawab. Kau ditanya itu. Tidak kitabnya orang. Kau injak tidak kitabnya orang? Ya, sekarang gini. Jawab dulu. Kau injak tidak kitabnya orang? Memijak. Jawab. Oke, Saya tanya. Ya udah selesai kita. Oke, sekarang berikan tuduhan Anda, bukti tuduhan Anda. Udah ngaku dia. Walaupun Sobteks itu tidak menginjak Al-Quran berdasarkan videomu, saya sudah katakan dari awal, saya mengutuk keras perbuatan kau itu. Kalaupun kemudian tidak ada hubungannya, faktanya Tuhan yang kemudian memperlihatkan orang Kristen juga berani injak Al-Quran. Paham
Paham kau? Kamu tidak mau mendengarkan nasihat. Dari awal sudah kunasihatkan. Jangan melakukan perbuatan terlalu jauh. Udah kunasihatkan, saya betah-betahin masuk di komalmu. Udah dinasihati, udah diperingatin, bahkan dikasih surat teguran. Masih merasa ponga kau. Masih merasa tinggi hati. Bukannya menyadari. Inilah buah yang kau panen, yang kau tanam. Buahnya seperti ini. Kamu pikir saya senang Al-Quran saya diinjak-injak kayak begitu? Kau sekarang mau cuci tangan. Orang berani melakukan itu karena kamu yang berikan contoh. Nama logika tapi tidak pakai logika. Gimana ceritanya? Kamu mengatakan aku akan mempertanggungjawabkan sendiri. Aku tidak mengatasnamakan Islam. Kurang ajar. Nah, sekarang saya naikkan, Banyuma saya naikkan. Jawab pertanyaan Banyuma, jawab. Oke. Nah, jawab pertanyaan, jawab. Kamu injak kan? Berarti kalian juga tidak bisa buktikan kamu injak itu ada sangkut pautnya dengan saya. Terlepas daripada ada hubungannya dengan Sofiatul. Terlepas daripada itu. Pada intinya. Terus kalau kami tidak bisa membuktikan kenapa? Oke, kalau tidak bisa membuktikan apa masalahnya? Jangan di mute. Jangan di mute. Ini siapa yang mute? Berarti modal congor. Ya biarin aja. Terus kalau modal congor kenapa? Ya sudah, biarin saja kalau begitu. Ya udah kau injak lagi lah. Ya sudah kalau gitu kau fitnah lagi lah saya. Saya fitnah apa kau? Kau injak kitab sucinya orang. Ya kamu tuduh ya yang dilakukan Sofiatul itu urusannya saya tidak mau tahu, yang jelas kau injak kitabnya orang. Tapi urusannya. Anda menyatakan itu, tapi ya faktanya terjadi. Orang berani nginjak Al-Quran. Kenapa minmut? Gitu loh. Udah kau turun saya. Kau bikin cebok sana, kau bikin cebok. Turun. Oke, berarti turun. Udah Banyuma, udah turun ya, udah stop. Udah. Saya instruksikan kepada polisi, tolong tangkap orang itu. Tangkap dia. Dia sudah menistakan agama orang dengan menginjak kitab sucinya orang. Tangkap. Setuju. Tangkap dia, biar membusuk dalam penjara. Saya mohon kepada netizen Bang Suma yang Polri, tangkap orang itu. Saya instruksikan, tangkap segera. Kurang ajar, bukannya datang sih minta maaf. Udah. Dan saya instruksikan kepada teman-teman di bawah ya, yang memang sudah tahu seperti ini, segera di-unfollow aja si logika ya, itu. Tinggalkan itu. Di-unfollow ya, di-unfollow teman-teman ya. Teman-teman di bawah dengarkan ucapan saya, dengarkan ucapan kita, di-unfollow, diblokir, nggak usah ke situ lagi. Betul. Saya himbau kepada umat Islam ya, yang masih bersama kita, saya himbau untuk unfollow dan tidak menonton komal dia. Bukannya dia minta maaf, bukannya dia merasa bersalah. Injak kitab, tidak ada dalil yang bisa kau pakai untuk membenarkan diri kau. Tak ada. Yang paling dihujat di Indonesia ini Bang Suma nih. Siang malam dimaki, bahkan istri yang sudah meninggal pun dibawa-bawa. Ya, pekerjaan saya dibawa-bawa, dihina, dinista. Tapi saya tidak pernah berpikir untuk nginjak kitab sucinya orang. Itu buku yang dihormati saudara-saudara kita. Masa sampai apa dalilmu kemudian membenarkan? Oh, Al-Quran diololo. Tunggu. Kamu kalau dia belajar, orang yang menghina Al-Quran tinggalkan. Kalau kamu tidak tahan, tinggalkan. Blok. Jangan kau naik di komalnya. Kalau kau tidak tahan mendengarkan itu, jangan malah kau pertontonkan injak Bible. Ini buah dari pekerjaanmu. Muncul juga orang injak Al-Quran. Terus kau nak pikir perasaan kita ini umat Islam, Al-Quran diinjak-injak kayak begitu, kita mau menyalahkan mereka? Toh ada umat Islam sendiri yang melakukan kok.
menginjak Al-Quran. Toh ada dari kita juga yang menginjak kitab sucinya orang. Apa pembenaran? Itu tidak ada hubungannya. Ya, sekali lagi saya katakan, mohon Polri tangkap orang itu. Itu akan membuat kericuhan di Indonesia ini. Menginjak kitab suci agama lain, apapun alasannya, tangkap. Dia bisa melakukan hal yang jauh lebih berani nanti, jauh lebih sadis daripada itu. Kalau kitab sucinya orang aja sudah diinjak-injak kayak begitu, itu bisa jadi lebih bahaya daripada yang lain. Dulu orang ini sudah mau dimasak sama warga setempat. Kita yang mengamankan dia. Kita yang kasih solusi kepada dia. Sekarang malah berulang. Injak kitab suci agama orang. Kau tahu enggak ya kitab sucinya siapa itu yang kau injak? Itu saudaramu sendiri itu. Itu warga negara sah itu. Agama yang mereka anut, agama yang sah di negara ini, agama yang dilindungi. Kitab sucinya itu adalah kitab suci legal di negara ini. Kau tahu asal rimbanya dari mana muncul-muncul dunia ini apologet, bikin kotor saja nama apologet Islam. Sip. Datang sini bukannya mau bicara baik-baik, nantang, malah mau interogasi saya 1000 pertanyaan. Nenekmu kiper. Justru mestinya dia yang ditanya. Nggak ada yang mau dijawab pertanyaannya. Mau sosok ngatur. Sebut nama orang ndak Sopian. Macam dia tuan guru aja di sini. Ya. Sudah begitu dia minta aku ke komalnya lagi. Macam orang penting aja. Assalamualaikum Muda Sondi, Bang Dewa. Assalamualaikum Bang Sondi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya contoh Bang Sondi nasihatin baik-baik, malah difitnah dibayar Kristen, kan kurang ajar itu orang. Nih Bang Sondi ada di sini, betul Bang Sondi? Gini aja Ustaz Sugi, nanti aku minta, ya, dah kita lihat aja ntar. Ini bukan delik aduan ya, ini delik umum. Dengan mengasih foto aja itu udah bisa bertindak kok, nggak perlu dilaporkan. Dan ya, tolong supaya diinstruksikan pada Polri untuk nangkap segera orang itu. Ya kita pengen lihat sih sejauh mana sih anaknya sebenarnya. Kita ngasih nasihati nggak dipandang, malah dituju fitnah. Ya udah betul-betul kita kerjain betul. Apalagi ini kan di Riau kan. Betul. Insya Allah saya besok ke Polda Riau saya besok. Laporkan aja udah langsung. Iya, nanti saya minta ya kepada gurunda-gurunda kalau ada fotonya kemarin nginjak itu dikirim aja. Dilaporkan foto -foto. Videonya ada videonya. Iya, dikirimnya itu sama video-video dia berpakaian itu. Berpakaian itu. Itu maksudnya tuh bukan delik aduan itu, Dinda Juma, itu delik umum. Gak perlu kita melaporkan, tinggal melihat fotonya aja mereka bisa proses ke itu. Itu aja udah kita lihat aja lah, sehebat apa sih ini anak ini. Kita lihat aja. Udah didiamin, udah kamu itu bicara baik-baik kayak apa lewat WA. Padahal dia tahu nomorku loh. Tahu nomor aku anak itu. Bahkan video itu saya kirim ke Japri dia pada saat saya terima. Saya minta pertanggungjawaban lewat Japri di belakang. Tapi tidak digubris, sampai hari ini belum dibaca. Coba, saya kirim hari Jumat. Ini sekarang hari apa? Sebelum saya angkat bicara di depan umum, saya udah japri dia. Hari Jumat itu saya japri. Ini ada bukti di HP saya. Tapi tidak digubris. Nih, coba saya perlihatkan kepada teman-teman semua. Ini sebagai bukti bahwa saya tidak kemudian melakukan satu tindakan tanpa perhitungan. Ini HP saya nih. Ini bukti nih. Saya minta pertanggungjawaban beliau. Nih. Ini namanya Taufik Logika. Saya WA hari Jumat. Tuh. Nih. Gak dibaca kan?
masih centang 2, tapi tidak warna biru. Kalau dia baca, kenapa nggak dibalas? Tuh. Jadi saya bukannya tidak membuka diri untuk diskusi. Jadi teman-teman yang ngajak saya, ayo mari kita di Komal logika, ini saya sudah japri dari hari Jumat. Ada dia gubris. Ada dia gubris ini. Nih. Tak ada dia gubris. Sebagai abang, sebagai orang tua, saya mencoba untuk menghubunginya, tapi ada dia gubris, tak ada. Ini sekarang hari apa? Hari Rabu ini sekarang. Coba lihat. Ini teman-teman, sebagai bukti nih. Aku kirim, saya mau minta pertanggungjawab apa maksudnya video ini, tapi tidak digubris sama beliau. Udah ditanya baik-baik, udah disampaikan dari sejak dulu, dinasehatin baik-baik. Sejak ada kasusnya kemudian kita teleponan. Ada kasus ketika orang sekampung satu kompleks marah mengamuk massa dia. Kita carikan solusi. Terus dia menggunakan atribut menghina Tuhannya orang dan dinasehati baik-baik. Semua orang dikata-katainya. Ini lagi malah, aku bilang, anak ini ada saatnya nanti dia akan semakin melonjak, terbukti. Sekarang datang-datang di sini. Itu ya teman-teman, bukti bahwa kita perhatian sama dia. Aku kirim video itu, saya tunggu responnya. Saya tunggu apa klarifikasi anak ini. Tak ada sampai sekarang. Malah buka Komal di mana-mana, bikin gaduh di mana-mana. Nggak boleh. Kitabnya orang nggak boleh kita injak. Nggak ada dasar pijakan yang membolehkan itu. Ya. Jadi mohon Polri tangkap orang ini, dan kami juga mau Sopiatul itu ditangkap. Sopiatul itu masih di Indonesia. Dia bukan di luar negeri. Masa teroris bisa diambil, orang yang kayak gini aja, mantan TKW, masa nggak bisa kemudian ditangkap? Dia di Indonesia itu. Saya yakin sekali. Terus apa tanggapannya Bang Zuma kalau ada orang naik Komalnya membenarkan karena katanya ada sebab dan ada. Kalian sudah dengar ya? Bang Zuma, Bang Handi itu marah, Ardiansyah marah semua. Itu udah sikap dari umat muslim. Kami tidak mendukung yang begituan, teman-teman. Mohon maaf, kita nggak mendukung. Secara pribadi, oke, kita angkat jempol untuk yang namanya logika. Atas sikap dia yang membela agamanya. Bahkan siap mati demi agamanya, bahkan menarik Polycarpus untuk ikutan masuk jurang bersama. Ini kamikaze. Ya, saya katakan kamikaze. Untuk manusianya, oke, sesama manusia kita acungi jempol. Kalaupun dia butuh bantuan, seandainya ini dilanjutkan secara hukum, ya kita akan bantu materi hukumnya. Ya. Tetapi perbuatan dia, kita nggak setuju. Kita nggak setuju perbuatan dia. Clear. Ini beda dengan Polycarpus, yang setuju dan senang atas apa yang dilakukan oleh Sofiatul. Jadi kalian bisa lihat, sebenarnya siapa yang suka membuat kegaduhan? Siapa yang membuat negara ini pecah? Membuat keributan. Siapa? Kalian bisa lihat kan teman-teman. Inilah cerminan. Jadi bagi teman-teman di luar sana, terutama teman-teman Kristen, yang masih sayang negara ini, masih cinta toleransi, yuk bergandengan tangan kita melawan para Polycarpus dan laskar-laskarnya, yang jelas-jelas terus menanamkan benih-benih perpecahan. Ini bahaya teman-teman. Mereka mengajarkan kebencian terus. Kalian lihat konten-kontennya, propaganda-propaganda, menyinggung, menyerang, menghina agama Islam. Tujuannya apa? Apakah dengan menghina agama Islam, agama kamu jadi lebih mulia? Coba saya tanya. Nggak ada. Mereka hanya mementingkan nafsu ego mereka. Coba kalian renungkan. Kita ngotot-ngototan. Apakah ini demi agama kita? Enggak, teman-teman. Enggak ada. Islam tetap akan mulia. Ya, tetap akan mulia. Jadi apa yang dilakukan itu semua ego pribadi. Ego pribadi sebenarnya. Jadi bagi teman-teman yang masih waras, ya, saya katakan masih waras, yuklah kita bersatu teman-teman. Mari kita bergandengan tangan melawan aksi-aksi seperti ini. Sudahlah,
Hentikan ini semua. Hentikan. Kami nggak ada masalah. Kalau logika harus diproses, silahkan. Dan dia sudah tahu konsekuensi itu. Kita sudah sampaikan, konsekuensinya akan seperti ini. Dia siap. Oke, silakan. Kalau begitu. Ya. Bagaimana dengan Sopkatul? Ya. Teman-teman Kristen siap nggak menyerahkan dia? Siap nggak? Karena yang saya lihat masih banyak orang-orang yang gila melindungi dia. Menganggap dia adalah jagoan. Wah, ini ratu kita. Ini tokoh utama kita gitu. Ini kan bahaya. Bahaya sekali ya. Jadi saya nggak habis pikir, kenapa orang seperti ini bisa didukung. Ilmu nggak ada. Ya, kalau Sopkatul kelihatannya berilmu ya gara-gara poin-poin yang dia sampaikan lewat PowerPoint. Kalau nggak ada PowerPoint-nya, kosonglah dia. Kemampuan dia membaca, oke. Narasi dia untuk mengumbar kebencian. Orasi dia, oke. Bagaimana dia ngomong. Ya. Bagaimana dia membuat para penontonnya menjadi membenci Islam. Luar biasa. Tetapi sayang, bakat dia itu, kemampuan dia bicara itu, malah digunakan untuk tujuan yang nggak benar. Malah dipakai untuk menyerang agama orang. Ini kita sesali sekali. Sayang sekali ya. Allah berikan dia bakat, tapi malah dia gunakan untuk menghujat. Jadi kalian sudah lihat, ya, di sini perbedaan antara umat Muslim dan Polycarpus dalam melihat orang yang mengaku ber-KTP agama Islam maupun Kristen yang melakukan penistaan, ya, menginjak agama kitab suci agama orang sebelah. Ya, kalian sudah lihat dan kalian nilai sendirilah. Ya, kalian sudah ngerti lah bagaimana menilainya ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.